Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Mata Picak, salah satu dari sepasang elmaut kuning, menanyakan perihal anak kepada Kuping Sumplung, kamratnya. Gerangan, anak apa yang dimaksudnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Anak mana maksudmu? Tanya Mata Picak. Calon muridnya si pelukis aneh. Rencanamu itu perlu dipikirkan masak-masak dulu, saut Mata Picak seraya melangkah ke goa. Dengan hati penasaran, Kuping Sumplung melangkah di belakangnya. Baru saja Mata Picak sampai di mulut goa, tiba-tiba meledaklah suaranya. Celaka! Lukisan itu lenyap. Kedua orang itu melesat masuk ke dalam. Lukisan perempuan telanjang yang sebelumnya terletak di atas meja kini tak ada lagi di tempatnya. Bang, kurang ajar. Siapa yang berani-beraninya jadi maling di sarangku? Teriak Mata Picak, lari keluar goa dan melompat ke atas sebuah batu yang tinggi. Sewaktu dia sampai di atas batu dan memandang berkeliling, di jurusan timur, dilihatnya sesosok tubuh berlari cepat sekali. Dan sosok tubuh itu memboyong sebuah benda 4 persegi yang bukan lain daripada lukisan perempuan telanjang adanya. Manusia yang melarikan lukisan perempuan telanjang itu bertubuh kecil katai. Dia mengenakan jubah merah yang panjang sekali hingga menjela-jela sepanjang larinya. Debu, pasir, dan batu-batu kerikil berterbangan dilanda angin jubah manusia katai ini. Hebatnya, manusia ini larinya luar biasa cepatnya. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari dalam lembah batu. Pohon-pohon di kiri kanan yang dilaluinya laksana terbang. Tiba-tiba, dia merasa ada yang mengejar di belakangnya. Dia berpaling dan melihat 2 manusia berjubah kuning laksana kilat berlari ke arahnya. Si katai terkesiap dan tancap gas, berlari lebih cepat. Lewat sepeminuman teh, seketika dia menoleh lagi ke belakang. Kedua pengejarnya ternyata hanya tinggal beberapa puluh langkah lagi saja. Manusia katai ini melutuk. Celaka, kedua itu betul-betul lihai. Dan bila kedua pengejar yang bukan lain daripada sepasang elmaut kuning adanya hanya tinggal 15 langkah di belakangnya, maka si katai segera rubah ilmu larinya. Gerakan kakinya menjadi lambat dan tidak teratur, tapi anehnya, bagaimanapun sepasang elmaut kuning mempercepat lari mereka, tetap jarak mereka tak berubah dari 15 langkah. Itulah ilmu lari yang disebut 1000 kaki menipu, jarak yang telah dikeluarkan oleh manusia katai. Ilmu lari semacam ini hanya beberapa tokoh silat saja yang memilikinya. Heran, kata elmaut kuning Kuping Sumplung. Jarak kita demikian dekatnya, tapi kenapa tidak bisa mengejar itu? Kurasa dia memiliki ilmu lari 1000 kaki menipu jarak, saut Mata Picak yang berpengalaman lebih luas dan berpandangan tajam. Berhenti, teriak Kuping Sumplung. Tapi mana si katai mau hentikan larinya? Marahlah Mata Picak. Hilang kesabarannya. Berhenti, kalau tidak
Aku akan lepaskan pukulan paku emas beracun. Tergetarlah hati si Katai. Tapi untuk berhenti, dia juga tidak mau. Dia lari terus dan berusaha memperlebar jarak. Debahlah, maki Mata Picak. Tangan kanannya diangkat ke atas dan dihantamkan ke muka. Si Katai menoleh sewaktu dirasakannya sambaran angin dingin menyambar di belakangnya. Melihat selarik sinar kuning dan paku-paku emas menderu ke arahnya, dengan segera dia jatuhkan diri. Sambil bergulingan, dia membalas dengan satu pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin panas yang luar biasa dahsyatnya. Sepasang Elmaut kuning tersirap kaget dan buru-buru mengidar. Badan kate, jubah merah panjang, dan pukulan angin panas. Pastilah maling ini si Katai Bisu, teriak Mata Picak. Dan ketika dia memandang ke muka, manusia Katai itu sudah 20 tombak jauhnya. Bersama Kuping Sumplung, dia mengejar kembali. Di satu pendakian, mendadak si Katai hentikan larinya dan kaget sekali. Jalan buntu dan di depannya kini terbentang sebuah jurang yang lebar dan tak mungkin untuk dilompati. Selain lebar, juga dalam dan curam. Kau mau lari kemana, maling laknat? Teriak Kuping Sumplung. Tapi si Katai Bisu tidak kehilangan akal. Laksana seekor burung walet, dia melompat ke cabang sebuah pohon. Turun, teriak Mata Picak. Serahkan lukisan itu dan berlutut. Niscaya selamatkan jiwamu. Si Katai Bisu keluarkan suara. Ayo turun lekas, teriak Kuping Sumplung. Kurang ajar, kalau begitu kau mamplah. Mata Picak angkat tangan kanannya. Si Katai Bisu menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke lukisan perempuan telanjang, kemudian tertawa dan mencibir. Mata Picak yang tak mengerti apa maksud manusia itu siap untuk memukulkan tangannya ke atas. Tiba-tiba si Katai Bisu lindungi dirinya dengan lukisan perempuan telanjang. Mata Picak terkesiap kaget dan batalkan serangannya. Kini dia maklum apa maksud dari gerak-gerik dan sikap si Katai Bisu tadi, yaitu jika dia meneruskan melancarkan pukulan paku emas beracun, maka paku-paku itu akan merusak lukisan perempuan telanjang, karena si Katai Bisu mempergunakan lukisan itu untuk melindungi dirinya. Mata Picak memaki habis-habisan. Kurang ajar nih si kecil. Tiba-tiba Kuping Sumplung melompat ke muka dan memukul. Ya! Buat! Pohon di mana si Katai Bisu berada patah dan tumbang. Tapi si Katai Bisu sudah melompat ke pohon lain. Setan alas. Mata Picak melesat ke depan dan lancarkan satu serangan dari jarak 1 tombak. Si Katai Bisu dengan haha huhu hahu menyadarkan diri sambil pergunakan lukisan perempuan telanjang untuk menangkis serangan lawan. Mau tak mau, Elmaut kuning, Mata Picak tak berani lancarkan serangan yang terlalu ganas terhadap lawannya karena khawatir akan merusak lukisan. Kuping Sumplung, serang bang, itu dari belakang, teriak Mata Picak marah sekali. Elmaut kuning Kuping Sumplung segera berkelebat dan menyerang si Katai Bisu dari belakang. Sedang dari muka, Mata Picak kembali menyerbu. Namun si Katai Bisu tidak menjadi gugup. Tanpa tede aling-aling, dia putar lukisan perempuan telanjang seputar badannya. Karena lukisan itu kini dialiri tenaga dalam oleh si Katai Bisu, maka bukan saja putaran lukisan mengeluarkan angin dahsyat sekali, tapi juga merupakan serangan balasan yang sekaligus memapaki serangan sepasang Elmaut kuning. Dalam waktu yang singkat, 10 jurus telah berkecamuk. Sepasang Elmaut kuning menyumpah-nyumpah tak ada hentinya. Tiba-tiba, Elmaut kuning Mata Picak mendapat akal. Sewaktu pertempuran berjalan seru-serunya, dia memukul ke bawah ke arah kaki lawan. Pukulan ini membuat si Katai Bisu melompat ke udara. Melihat ini, dengan cepat Mata Picak menyusul dengan satu serangan ke arah selangkangan. Tapi lukisan lebih cepat lagi menerpa ke arah kedua tangannya. Kemudian,
berputar lagi ke belakang menyambar lengan kiri kuping Sumplung yang hendak menotok punggung si Katai Bisu. Hampir 30 jurus berlalu, maka berserulah Elmaut kuning mata picak pada kamratnya. Keluarkan jurus Elmaut menggila. Gawat, bisakah si Katai Bisu menghadapi jurus sepasang Elmaut kuning ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.